Akhir-akhir ini isu duifungsi TNI kembali mengemuka. Salah satu sebabnya adalah rencana TNI menempatkan perwira aktifnya ke sejumlah kementerian dan lembaga. Rencana itu sendiri dipicu karena banyaknya perwira TNI aktif yang tak kebagian jabatan. Lalu bagaimanakah duduk perkara kasus ini sehingga bisa menimbulkan kegaduhan? Simak penjelasan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan berikut ini. Kamis 28 Februari 2019, sejumlah orang dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta. Aksi ini dilakukan menyusul adanya rencana penempatan perwira aktif TNI di sejumlah kementerian dan lembaga sipil negara. Mereka menilai rencana ini merupakan pintu masuk TNI untuk kembali berdifungsi. Isu ini bermula dari adanya masalah di tubuh TNI, yaitu TNI mengalami kelebihan personel berpangkat kolonel dan bintang 1, dan jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, yaitu sebanyak 790 perwira kolonel dan sekitar 100-an perwira tinggi bintang 1. Solusi pertama yang diajukan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI adalah membentuk satuan-satuan baru. TNI kemudian membentuk Komando Armada 3, Pasukan Marinir 3, Divisi 3 Kostrad, serta Komando Operasi Angkatan Udara 3. Selain itu, sejumlah korem juga akan ditingkatkan levelnya sehingga nantinya komandan korem akan dijabat perwira bintang 1. Solusi ini memang mampu menyerap sejumlah perwira, namun masih banyak perwira yang belum mendapat bagian jabatan. Kita menginginkan bahwa lembaga kementerian yang bisa diduduki oleh TNI aktif, entah itu eselon 1, eselon 2, tentunya akan juga menyerap pada eselon-eselon di bawahnya, sehingga kolonel bisa masuk di sana. Nah, disinilah kemudian timbul kecurigaan akan bangkitnya kembali duifungsi ABRI. Duifungsi ABRI sendiri dimaknai dengan berperannya militer dalam dunia sosial dan politik selain fungsinya sebagai pertahanan. Di masa Orde Baru, sejumlah menteri, anggota DPR, hingga kepala daerah dijabat oleh perwira aktif, yang artinya militer ikut berperan dalam menentukan kebijakan politik negara. Sementara di masa reformasi, militer dikembalikan sebagai alat negara, yang artinya TNI tidak lagi boleh berpolitik praktis. Namun demikian, tuduhan bahwa hal ini akan memicu bangkitnya kembali cara-cara Orde Baru dibantah oleh pemerintah. Karena gini, di Polhukam saya kan pernah Menko Polhukam, ada juga jabatan tempatin tentara, ada tempatin sipil. Di Menko Maritim kan juga ada keamanan di sana. Jadi kalau keamanan maritim masa ditangani orang yang nggak ngerti? Ya bakal taruh aja Angkatan Laut di situ. Ya, udah semua udah kita dan kajiannya udah kita lakukan dan tidak ada membuat seperti studi luar di fungsi ngarang aja itu. Tidak ada itu di fungsi ABRI lagi, kan sudah diselesaikan. Masalah ada purnawirawan mau kemana itu hak mereka dan hak juga yang punya kementerian mau diterima mau enggak gitu loh. Enggak ada dipaksa-paksa mau ke sana. Pagar pembatas kembalinya militer berpolitik adalah Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2014. Dalam pasal 47 ayat 2 disebutkan sejumlah posisi di kementerian dan lembaga yang boleh dijabat oleh perwira aktif. Namun tantangan dan dunia berubah. Ada sejumlah lembaga dan kementerian yang dibentuk setelah Undang-Undang TNI tahun 2004 terbit dan membutuhkan tenaga sejumlah perwira aktif. Seperti misalnya Bakamla, di mana lebih dari setengah anggotanya merupakan perwira aktif TNI Angkatan Laut. Lalu ada pula BNPT, BNPB, hingga Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Dengan demikian, sejatinya Undang-Undang TNI itu telah dilanggar. Meski telah jelas dilanggar, sejumlah aktivis sipil tetap menolak revisi Undang-Undang TNI tersebut. Sebelum menjadi semacam kotak Pandora, jadi BNPB kepalanya Pak Doni bintang 3, kemudian ada lagi dan seterusnya. Saya kira ini mesti dihentikan. Sebab ini melanggar Undang-Undang TNI. Jadi Presiden Jokowi dalam hal ini mestinya bisa lebih tegas ya. Juga bisa lebih konsisten dalam mewujudkan cita-cita reformasi itu sendiri. Yang salah satunya tidak lain adalah penghapusan difungsi TNI. Jadi bukan semata-mata karena para aktivis merasa khawatir akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, itu benar. Bukan semata-mata karena ini menyalahi undang-undang, itu juga benar. Tapi jauh lebih
penting adalah wacana kebijakan itu kalau diteruskan, itu justru berbahaya buat kehidupan sipil militer di Indonesia dan merugikan kepentingan TNI, juga merugikan kelangsungan agenda reformasi TNI. Pendapat lainnya membolehkan adanya revisi. Namun itu bukan hanya demi menampung perwira non-job, tetapi karena memang ada kebutuhannya. Selain itu, revisi Undang-Undang TNI juga diharapkan lebih detail sehingga benar-benar menjaga TNI dari kegiatan politik praktis. Minta pertimbangan itu pertimbangan tajam seperti ini, sehingga tidak terlalu mudah untuk melebar keluar dan menjadi inflasi terlalu banyak yang harus diikuti oleh personil TNI. Tapi kalau memang betul-betul itu diperlukan, mengapa tidak? Dan saya akui bahwa khusus untuk Bakamla menunjukkan justifikasi bahwa Undang-Undang TNI memang bisa direvisi untuk mewadahi lembaga-lembaga yang membutuhkan personil TNI di situ, tetapi terjadi setelah Undang-Undang TNI diterbitkan. Keributan ini bisa jadi timbul karena adanya ketidakpercayaan antara sipil dan militer di negara kita. Namun jika kita pertanyakan kembali siapa pemilik TNI, jawabannya tentu adalah kita rakyat Indonesia sebagai pemiliknya. Karena itu masalah yang dialami TNI adalah masalah kita dan harus dicarikan solusinya. Namun dalam pencarian solusi itu haruslah melalui proses politik yang benar, melibatkan banyak orang, transparan dan juga akuntabel. Karena itulah inti dari demokrasi. Iwan Hermawan, Fadli Julian, Jakarta.